Assalamualaikum, halo Bunda, bertemu lagi dengan saya Jeng Yoyon. Kali ini kita akan membahas bagaimana mengedit dengan menggunakan Snapseed, Pickup, dan juga Ponto. Ini adalah aplikasi Snapseed ya Bun. Ini adalah menu yang ada di dalam Snapseed. Yang pertama dilakukan adalah memilih foto yang akan diedit. Setelah foto dimasukkan, akan ada editing instan di bagian bawah. Ada potret, ada smooth, ada pop, dan lain-lain. Bunda bisa menggunakan ini atau langsung dilewati saja Bun. Setelah itu, Bunda bisa klik tanda checklist di bagian kanan bawah. Kita akan bahas satu persatu ya Bun. Yang pertama, poles gambar. Menu ini ada di sebelah pojok kiri atas. Di sini kita bisa menambah kecerahan, kontras, dan lain-lain. Kontrolnya ada di bagian atas, ke kanan untuk menambahkan, dan ke kiri untuk mengurangi. Di bagian bawah, sebelah tanda silang, ada garis lapis 3. Itu fungsinya untuk memindahkan menu dari menambah kecerahan, pindah ke menambah kontras, dan seterusnya. Setelah selesai, Bunda bisa klik checklist di kanan bagian bawah. Menu yang kedua adalah detail. Di sini kita bisa mengedit struktur dan juga ketajaman. Sama dengan yang tadi ya Bun, kontrol ada di bagian atas untuk menambahkan dan juga mengurangi. Untuk mengubah menu bisa ke bagian bawah. Ada garis 3 di sebelah tanda silang. Setelah selesai, Bunda bisa checklist. Menu yang ketiga adalah crop. Crop adalah menu yang berfungsi untuk memotong ukuran gambar. Di sini ada macam-macam pilihan ukuran. Ada yang free. Bunda bisa atur panjang dan lebarnya sesuai dengan yang Bunda inginkan. Ada yang square untuk membentuk kotak dan ukuran-ukuran yang lainnya. Yang keempat, ada menu putar. Di bawah sebelah tanda silang ada gambar segitiga. Itu fungsinya untuk mirror ya Bun. Seperti ini. Kemudian di bawah sebelah tanda segitiga ada tanda panah melingkar. Itu fungsinya untuk memutar gambar. Seperti ini. Sedangkan di bagian atas bisa digeser ke kanan dan ke kiri. Yang berwarna biru itu Bun, fungsinya untuk meluruskan gambar kita bila gambar yang kita ambil sedikit miring. Seperti ini Bunda. Menu yang kelima adalah selektif. Fungsinya untuk mengedit di bagian-bagian tertentu saja. Caranya, kita klik tanda plus di bagian bawah. Setelah itu, kita klik bagian gambar mana yang mau kita edit. Kita bisa mengedit di beberapa bagian dengan cara mengklik tanda plus itu kembali. Kontrol warna ada di bagian atas ya Bun. Menu yang keenam adalah kuas.
Saya biasanya hanya menggunakan yang kedua di bagian pencahayaan. Di sini ada tanda panah ke atas untuk menambah pencahayaan dan tanda panah ke bawah untuk mengurangi pencahayaan. Cara pakainya, kita gosok dengan jari yang ditempel pada gambar. Kita gosokkan pada bagian gambar yang mau diedit. Menu yang ketujuh adalah healing. Healing fungsinya untuk menghilangkan. Caranya, yang pertama kita harus mengezoom bagian yang mau dihilangkan. Di sini saya akan menghilangkan merica. Kalau tidak di zoom, hasilnya akan jelek. Nanti akan saya contohkan apabila tidak di zoom. Kalau kita merasa healingnya nanti jelek, kita bisa pencet tombol back. Menu yang terakhir adalah menu lens blur. Di sini kita bisa atur bagian mana yang akan di blur. Bisa dipersempit atau diperlebar dengan cara mencubit dengan jari di bagian layar. Garis biru di atas fungsinya untuk kontrol ketebalan blurnya. Bisa ditambah ke kanan atau dikurangi ke kiri. Bentuknya ada yang lingkaran seperti tadi dan juga bisa dirubah ke garis. Cara merubahnya tinggal klik bentuk bulatan di sebelah tanda silang. Kemudian cara menyimpannya, kita klik tulisan ekspor ada di bagian kanan bawah. Ada pilihan save atau save as dan yang lain-lain. Editing kita sudah selesai, Bun. Contoh, saya akan mencontohkan editing gambar dark mode. Caranya kita klik tanda kuas, saya pilih pencahayaan, saya turunkan ke -3 atau -7. Karena saya merasa kurang gelap di beberapa bagian, saya tambahkan selektif untuk menggelapkan di beberapa bagian. Selanjutnya, saya lanjut ke lens blur. Selanjutnya, kita akan editing menggunakan Ponto. Ponto berfungsi untuk mengedit tulisan. Yang pertama, kita masukkan gambar yang akan kita edit. Nanti akan muncul editing instan. Kita tinggal pilih, Bun, mau diedit warna apa. Tetapi kalau kita tidak ingin mengedit warna, kita langsung klik dan di bagian kanan atas.
Tampilannya akan seperti ini, Bun. Untuk menambahkan tulisan, Bunda perlu klik gambar. Nanti akan muncul tulisan teks. Di sini kita bisa menambahkan tulisannya. Di sini saya akan mulai mengetik. Kita bisa merubah fontnya. Setelah itu kita klik done. Jadi deh, Bun. Nanti akan muncul tulisan teks, font, dan style. Kita posisikan dulu ya, Bun, di sini. Di style kita bisa merubah warna huruf tulisan kita. Kita bisa merubah stroke-stroke itu nanti bayangan, Bun. Di samping stroke ada background. Background itu nanti bisa kita tebalkan atau tipiskan. Kita bisa atur di alpha ya, Bun. Di kolom itu ada tulisan TILT, itu fungsinya untuk merubah posisi tulisan menjadi vertikal atau horizontal atau diagonal. Kemudian di situ juga akan ada tulisan curve. Curve ini untuk merubah tulisan menjadi kurva, melengkung gitu, Bun. Selanjutnya ada size. Size gunanya untuk membesarkan ataupun mengecilkan tulisan. Di sini saya akan membuat dua tulisan. Yang pertama tadi besar, yang kedua ini kecil. Selesai sudah editing kita, Bun. Setelah itu bisa kita simpan. Kita klik tanda kanan bawah ya, Bun. Selanjutnya kita akan mengedit menggunakan PicArt. Yang pertama dilakukan adalah memasukkan gambarnya. Di PicArt ini saya akan menjelaskan fungsi dari stiker. Kita klik bagian stiker. Kita cari tanda panah, kita ketik aja panah. Nah, kita gunakan panah ini, Bun. Seperti ini contohnya. Panahnya nanti macam-macam, Bunda tinggal pilih aja. Setelah itu kita klik
mau tambah tulisan. Bukan yang ini. Kita pakai teks. Jadi kita tanda panah ini menunjukkan ini kentang gitu, Bun. Di stiker itu banyak macam-macam gambarnya, Bun. Ada asap. Kalau kita foto kopi panas gitu, kita bisa pakai gambar asap gitu ditambahkan di atasnya. Seperti ini, Bun. Ini hanya contoh saja ya. Nah, ini kan pastelnya panas gitu, Bun. Tapi kita hapus aja. Selesai sudah editing kita. Untuk di-upload di Instagram, kita butuh bentuknya kotak. Kita gunakan fungsi yang fit tadi, Bun. Lah, seperti ini. Backgroundnya putih. Nah, ini gambar kita sudah jadi kotak, Bun. Siap di-upload di Instagram. Selanjutnya tinggal kita simpan aja. Seperti ini, Bun, jadinya. Ini juga diedit menggunakan stiker. Selesai. Terima kasih Bunda udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kasih Bunda. Assalamualaikum. Dadah.